Oke, baiklah. Kita akan menjelaskan tentang tugas kita, yaitunya untuk tugas UAS kita ini. Yang pertama, untuk kita mendapatkan data ini pada data variabel view, pertama-tama kita harus masuk dulu ke dalam variabel view-nya. Nah, pada variabel view-nya ini, kita harus mengisikan apa yang harus kita kerjakan di dalam ini. Nah, dari aku pribadi, kita akan ngerjain itu latihan 8 dari modul yang sudah dikasih oleh ibu dosen kita. Nah, di sini ada 3 subjek, itu ada usia, pengalaman kerja, sama income atau pemasukannya. Nah, di sini kita harus mengisikan sesuai dengan ini semuanya. Nah, setelah kita mengisikan itu, baru nanti kita akan mengisikan masuk ke dalam data view-nya. Kita harus mengisikan data-data semua yang harus ke dalam sini. Nah, karena kita mau mencari itu yang pertama untuk mencari regresi linear berganda, maka kita di sini harus dimulai dengan analyze. Kemudian kita ngambil regression. Kemudian sini linear. Nah, di sini kita masukkan usia ke dalam dependennya. Kemudian untuk independennya kita masukkan pengalaman kerja dan income-nya. Kemudian untuk statistiknya kita harus checklist dari model fit, R-square, change, descriptive, part and partial korelasi, dan collinearitas diagnosisnya. Kemudian kita continue. Kemudian untuk plots-nya itu kita untuk standardized residual plotnya gitu, histogramnya kita checklist. Kemudian kita continue lagi. Kemudian pada optionnya ini, kita udah mulai sesuai ya, kita memakai probability F dengan selang kepercayaan 0,5 seperti yang sudah ada. Kemudian kita continuekan aja. Setelah itu tinggal kita okekan. Nah, ini adalah hasilnya. Baiklah, ini adalah hasil dari data yang kita running tadi. Nah, pada soal ini itu kita itu supaya kita bisa mengetahui sejauh mana dari usia itu dan usia dan pengalaman kerja itu berpengaruh terhadap pendapatan atau income dari para responden kita di sini. Nah, di sini kita memiliki ada 11 responden atau populasi. Nah, dari statistik deskriptifnya ini kita mengetahui bahwa rata-rata pendapatannya atau income-nya itu adalah 29.000 dengan simpangan bakunya adalah 9.600-an. Yang menunjukkan kalau di sini itu ada variasi yang cukup besar dalam tingkat pendapatan dari para responden kita ini. Nah, kemudian dari rata-rata usia dari para responden ini, mereka berada pada umur 26 tahun lebihan sedikit, dengan simpangan bakunya itu 9,696. Dimana di sini juga kita bisa lihat bahwa kelompok usianya juga cukup beragam. Sedangkan untuk pengalaman kerjanya di sini ada dalam bentuk dia sudah bekerja selama 2 tahun lebih atau 2,7 tahunan dengan simpangan bakunya 1,849. Nah, di sini bahwa mayoritas yang responden kita ini pengalaman kerjanya itu di bawah 5 tahun. Nah, di sini pada persen korelasiannya atau di kolom korelasinya ini tuh
korelasi antara pendapatan dengan usianya itu adalah 183, dimana ini nggak signifikan secara statistik, berarti P-nya itu 0,295. Di sini bisa kita simpulkan bahwa peningkatan usia nggak selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan. Nah, pada pengalaman kerja, korelasi antara pendapatan dan pengalaman kerja itu sebesar 0,719 di sini. Nah, dengan signifikansinya itu 0,006. Bahwa di sini bisa dibilang hubungannya itu kuat dan sangat signifikan secara positif. Jadi semakin lama seseorang punya pengalaman kerja, semakin banyak tahunnya, maka cenderung akan pendapatannya juga akan meningkat. Nah, di sini pada uji ANOVA-nya nilai R-square itu ada pada nilai R-square sebesar 0,531 di sini. Dengan menunjukkan bahwa 53,1% variasi pendapatan dapat dijelaskan dengan kombinasi dari variabel usianya, dan pengalaman kerja. Sementara sisanya yakni 46,9 yang dijelaskan oleh variabel lain di luar modul ini. Jadi berdasarkan hal yang sudah kita cari ini, kesimpulannya yaitu hasil analisis regresi linear berganda kita ini tuh berarti secara simultan usianya ini dan pengalaman kerja ini sangat berpengaruh, sangat signifikan terhadap pendapatan respondennya. Dan namun secara parsial hanya variabel pengalaman kerja yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pendapatannya itu. Tapi usia nggak sebegitu berpengaruh secara signifikan.